Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambung pelajaran kita masih dalam bab Sunnah-sunnah yang dikhususkan bagi khatib dan imam. baik salat Jumat ya, bab tentang masalah sunnah-sunnah yang dikhususkan bagi sang khatib dan sang imam. Yang berapa sekarang nomornya? Sudah habis kemarin, sekarang Sudah habis. masalah. Sekarang masalah-masalah. Silakan lanjut. Masalah-masalah. A. Apabila ada orang yang masbuk datang mengikuti imam pada rakaat yang kedua, maka dia mendapatkan sholat Jumat dan dia hanya menambah satu rakaat saja setelah salamnya imam. Ya. Begitu juga kalau ada masbuk yang kedua datang mengikuti masbuk yang pertama di rakaat pertama. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Adapun pendapatnya Imam Ramli, beliau mengatakan masbuk yang kedua itu tidak mendapatkan sholat Jumat. Baik. Ada orang masbuk sholat Jumat. Ini kan parah banget ya. Sholat Jumat aja bis masbuk. Pernah nggak lihat orang sholat Jumat masbuk? Mungkin ada tapi jarang ya. Rata-rata semuanya nggak ada yang masbuk. Tapi mungkin saja ada yang masbuk. Nah, kalau ada orang sholat Jumat masbuk, dia datang di rakaat kedua. Di rakaat kedua. Ini contoh dulu ya, nanti ada sambungan-sambungannya. Imam di rakaat kedua dia baru datang. Maka nanti setelah salam imam, dia menambah hanya berapa rakaat? Satu rakaat saja. Ini sepakat dulu nih. Nah, kemudian ternyata setelah imam salam, si masbuk ini berdiri untuk nambah satu rakaat. Lalu datang lagi masbuk yang kedua. Paham gak maksudnya? Datang lagi orang datang masbuk kedua. Wah, dia ngeliat tuh ada orang masbuk. Nah, si masbuk yang kedua ini datang mengikuti si masbuk pertama. Padahal imam yang awal sudah habis, sudah selesai. Si masbuk kedua ini mengikuti si masbuk pertama di rakaat keduanya si masbuk pertama. Pertanyaannya, berapakah nanti setelah salamnya masbuk yang pertama ini, berapakah nambahnya si masbuk yang kedua? Di sini ada beda pendapat. Imam Ibnu Hajar mengatakan cuman nambah satu rakaat saja. Tapi kata Imam Ramli, dia bukan nambah satu rakaat, tetapi nanti dia nambahnya 3 rakaat. Nambahnya 3 rakaat. Kenapa? Karena sudah masbuk yang kedua ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Tidak bisa ditoleransi. Artinya ya nanti niatnya Jumat, tapi rakaatnya 4. Niatnya Jumat, rakaatnya 4. Nah, tapi kalau Imam Ibnu Hajar tadi mengatakan tidak, tetap saja 1 rakaat dia nambah. Baik, selesai masalah pertama. Lanjut masalah kedua. B. Jikalau masbuk terlambat datang sehingga dia tidak mendapati imam pada rukuk di rakaat kedua, maka dia berniat sholat Jumat, tetapi setelah salamnya imam dia mengerjakan 4 rakaat sholat. Nah, beda lagi ini kasus yang kedua. Dan ini sepakat. Ada orang masbuk di i'tidal rakaat keduanya imam.
imam salat dapat 1 rakaat. Kemudian terus berlanjut salat tadi masuk rakaat kedua. Kemudian imam ruku, Allahu Akbar. Sampai akhirnya imam i'tidal di rakaat kedua. Datanglah masbuk. Si masbuk datang. Lalu dia niat salat Jumat. Allah, aku niat salat fardu Jumat. Ya, niatnya benar. Tapi nanti setelah salam imam, berapa yang perlu dia tambah? 2, 1 atau berapa? Jawabannya dalam kasus seperti ini, dia wajib menambah bukan 1 rakaat, bukan 2 rakaat, tetapi dia wajib menambah berapa rakaat? 4 rakaat. Ini yang dikatakan niyah bila salat, salat bila niyah. Niatnya beda dengan perbuatannya. Niatnya Jumat, tapi ketika pelaksanaannya bukan Jumat melainkan zuhur. Paham ya? Lah kenapa ini sepakat nih di dalam mazhab kita? Kenapa? Karena dia masbuk di i'tidal rakaat keduanya imam. Tapi kalau masih rakaat kedua atau pada saat imam ruku' di rakaat kedua, si masbuk tadi sempat menemuinya, maka si masbuk ini hanya menambah 1 rakaat. Udah dipaham kira-kira dulu? Baik, lanjut. C. Diharamkan untuk jual beli atau semacamnya setelah azan Jumat yang kedua, dan dimakruhkan jual beli atau semacamnya setelah zawal dan sebelum azan Jumat yang kedua. Begini ya, hukum jual beli di hari Jumat pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Kalau sebelum Jumat, yakni sebelum adzan, itu siapapun yang berjual beli hukumnya sah dan hukumnya boleh. Kalau seandainya dikumandangkan adzan pertama, maka hukumnya adalah apa tadi? Makruh, gitu ya. Coba ulangin, kita dengarkan kembali. Diharamkan untuk jual beli atau semacamnya setelah azan Jumat yang kedua. Baik. Dan dimakruhkan jual beli atau semacamnya setelah zawal dan sebelum azan Jumat yang kedua. Nah, jadi kalau setelah adzan pertama ini hukumnya makruh. Jual beli ataupun yang berkaitan dengan transaksi. Bukan hanya jual beli ya, utang piutang, ibarat kata apalagi sewa menyewa, gadai menggadai, yang dia masuk di bab muamalat, masuk bab di berkomunikasi. Itu hukumnya makruh setelah adzan pertama, setelah zawal. Jadi begini ya, sebelum kita masuk lebih jauh di situ, kita perlu tahu dulu adzan Jumat itu yang dilakukan oleh ulama kita di negara manapun, termasuk Saudi Arabia, walaupun dikenal sana Wahabi, tetap adzannya 2 kali Jumat nih. Dan adzan 2 kali ini disyariatkan, maksudnya dilaksanakan di zaman Sayyidina Umar. Waktu zaman Nabi cuma sekali. Tapi karena sudah banyaknya manusia, nah maka diadakanlah adzan pertama dan adzan kedua. Kalau adzan pertama itu bahasa kitanya siap-siap. Adzan pertama itu siap-siap. Nah, kemudian kalau sudah adzan kedua, ibarat kata itu tidak lagi siap-siap, itu sudah ibarat kata masuk untuk mendengarkan khutbah. Cuman permasalahannya yang beda pendapat itu adalah kapan pelaksanaan adzan pertama itu. Nah, pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i yang paling kuat, dan ini yang dipakai di Indonesia khususnya, adzan pertama dan adzan kedua itu dilaksanakan dua-duanya setelah zawal. Arti setelah zawal itu setelah masuknya waktu Jumat.
Dan masuknya waktu Jumat itu kalau di hari biasa sama seperti halnya masuknya sholat zuhur. Sekarang zuhur jam berapa? Jam 12 lewat 10. Lewat 10. Jam 12 lewat 5. Jadi kalau seandainya sudah masuk itu, masuklah waktu zuhur kalau hari biasa. Kalau di hari Jumat masuk juga berarti Jumat. Nah, pendapat kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i, adzan pertama dan adzan kedua itu dilaksanakan adalah setelah zawal, yakni setelah masuk waktu Jumat jam 12 lewat 5 untuk sekarang. Namun pendapat yang lain mengatakan adzan pertama di hari Jumat itu dilaksanakan sebelum masuk zawal, kurang lebih setengah jam sebelum masuk Jumat itu dilaksanakan adzan pertama. Nah, kalau adzan pertama ini dilaksanakan sebelum zawal, itu tidak ada makruh sama sekali, artinya boleh-boleh saja, karena belum masuk waktu Jumat. Paham gak kira-kira? Ini sering kalau kita di Mekah, di Madinah, adzan pertama itu masih ada orang transaksi jual beli dan sebagainya. Ya, masih ada orang sewa menyewa mobil ini itu masih. Ya. Nah, tapi kalau seandainya sudah masuk adzan kedua nih, atau adzan kedua, maka sepakat para ulama hukum jual belinya sah tetapi haram. Hukum jual belinya sah tetapi haram. Arti haram itu ya berdosa. Jual belinya sah saja tapi haram hukumnya. Ini kalau seandainya setelah adzan yang kedua, karena adzan kedua itu sudah dipastikan masuk waktu Jumat. Baik, kita kembali biar paham nih ya. 1. Pelaksanaan jual beli sebelum adzan pertama, maka hukumnya halal, sah dan halal. Kedua, pelaksanaan jual beli dilaksanakan setelah adzan pertama, tetapi adzan pertama ini sebelum masuk waktu, seperti di Mekah Madinah, maka ini juga hukumnya sah dan halal. 3. Jual beli dilaksanakan setelah adzan pertama, tapi adzan pertama ini yang masuk waktu, seperti kita di Indonesia ini. Kita adzan pertama dan adzan kedua dilaksanakan setelah masuk waktu, maka para ulama mengatakan hukumnya makruh. Paham ya? 4. Jual beli dan semisalnya dilaksanakan setelah adzan kedua, maka sepakat para ulama hukumnya adalah haram. Jual belinya sah tetapi haram. Ada 4 hukum di sini, biar paham nih ya. Ini bagi yang kita melaksanakan adzannya berapa kali? 2 kali. Tapi ada sebagian masjid di Balikpapan hanya sekali saja. Kalau dia hanya sekali dan adzan sekali itu dilaksanakan setelah masuk Jumat, maka hukumnya mau sekali mau 2 kali. Tapi kalau sudah masuk waktu Jumat, adzan pertama dilaksanakan, hukumnya jual belinya haram. Mudah dipaham dulu di sini? Baik. Kemudian perlu diketahui ya, dalam jual beli ini ada jual belinya sah tapi haram, ada juga jual belinya haram dan tidak sah lagi, sudah tidak sah haram. Nah, kalau jual beli yang sah tapi haram, contohnya ya tadi kita itu jual beli atau transaksi yang lain setelah masuk adzan yang kedua di hari Jumat, itu jual belinya sah tapi haram. Nah, tapi ada juga yang hukum jual belinya itu sudah tidak sah haram lagi. Sudah tidak sah haram lagi. Apa contohnya? Yaitu jual beli yang diharamkan di dalam agama. Bendanya itu haram dijual belikan. Apa contohnya? Seperti jual beli benda-benda najis. Ya, jual beli babi. Nah, itu. Apalagi jual beli anjing.
ini tidak sah jual belinya dan hukumnya haram. Kenapa? Karena bendanya ini tidak boleh dijual, tidak bisa dijual. Tapi bagaimana hukumnya kalau seandainya memang benda itu najis tetapi ada manfaatnya? Seperti pupuk kandang. Maka pupuk kotoran binatang ini niatnya itu bukan jual beli. Tetapi dalam ilmu fikih itu disebut namanya raf'ul yad. Orang Banjar, guru-guru Banjar mengatakan itu raf'ul yad itu diistilahkan upah mengepul. Tahu mengepul? Apa mengepul tuh? Upah mengumpulkan. Ya, tukang mengepul barang. Jadi kita bukan jual beli barang, tetapi yang kita transaksi itu adalah jasanya orang tadi. Berapa upahnya ini? Upah satu karungnya berapa? Jadi niatnya itu, akadnya itu bukan jual beli barang najis, tetapi adalah akadnya itu kita menggunakan jasa tadi, memberikan upah daripada orang yang mengumpulkan benda yang najis tadi. Istilah fikihnya disebut raf'ul yad. Sedangkan guru-guru kita di Banjar itu mengatakan upah mengepul. Tapi kalau langsung jual beli benda najis tadi, maka ini hukumnya haram dan tidak sah. Kalau haram berarti tidak ada pahala di situ. Nah, jadi jangan dipikir ya Bapak Ibu para jamaah kalau sampean jual beli nih. Ada yang jual beli, tapi benar jual belinya. Maka jangan dipikir itu nggak dapat pahala. Dapat pahala. Itu bab muamalat, selama itu berkaitan dengan muamalat dan kita transaksinya benar sesuai dengan syariat dan tidak ada sedikit pun penipuan dan segalanya, artinya baiklah. Maka ketika kita transaksi itu hukumnya pahala itu. Jadi jangan dikatakan orang jual beli itu nggak dapat pahala. Oh jangan. Dunia aja dikejar jualan terus. Jangan. Dia dapat pahala dari jual beli itu. Tapi ingat, selama tidak melalaikan kewajiban. Itu kan cuma kebutuhan jual beli itu. Tapi kalau seandainya yang seperti itu, lupa sholat, lupa zakat, nah ini dia. Maka masuk di dalam dosanya itu bukan karena jual beli, tapi dosanya karena meninggalkan kewajiban tadi. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah begitu juga jual beli benda yang ibarat kata binatang yang tidak bisa dimakan. Itu juga tidak boleh akad jual beli sebenarnya. Ya jadi apa ya? Upah mengepul lah, apalah niatnya itu. Akadnya maksudnya. Apa termasuk itu? Termasuk kucing. Jual beli kucing. Jual apa lagi? Jual beli ular, jual beli biawak, nah, orang yang yang suka melihara binatang-binatang reptil itu ya, pencinta reptil, bukan pencipta, pencinta reptil. Kalau kita hari Minggu atau hari Sabtu tuh di Lapang Merdeka tuh banyak orang-orang yang komunitas pencinta reptil itu. Ada ular, ada biawak, ada iguana, macam-macam aja dah di situ kumpul mereka. Nah, jual beli ular. Nggak boleh jual beli ular. Bahkan ada ulama mengatakan melihara ular itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena insting binatang itu dia namanya insting binatang itu dia instingnya melawan, menyerang, bertahan. Kalau ada memang makanannya jangan disalahkan kalau dia makan mangsanya atau majikannya dimakan sendiri, karena instingnya insting binatang bukan insting manusia. Dia tidak punya akal. Nah, jadi jangan disalahkan seperti itu. Makruh hukumnya melihara seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang yang melihara kucing, jual beli kucing Anggora, kucing Persia, maka itu niatnya, akadnya maksudnya bukan akad jual beli, tapi akadnya raf'ul yad. Bahasa kitanya upah memelihara lah, upah mengepul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah dipaham dulu nih ya. Baik, kita kembali ke Jumat tadi. Ada pertanyaan dulu?
Sebelum lanjut, aman ya? Baik, lanjut. D. Diharamkan untuk bermusafir pada hari Jumat setelah fajar. Jikalau tidak yakin bisa menghadir sholat Jumat di perjalanan, tetapi kalau yakin bisa melaksanakannya di perjalanan, maka dibolehkan saja untuk bermusafir. Perhatikan ini. Orang musafir di hari Jumat setelah subuh. Apa hukumnya? 1. Apabila dia musafir setelah subuh di hari Jumat dan dia tidak yakin untuk melaksanakan sholat Jumat di waktu perjalanan, maka musafirnya hukumnya apa tadi? Haram, gitu ya? Haram. 2. Apabila dia yakin untuk sholat Jumat, maka dibolehkan dia bermusafir setelah sholat subuh di hari Jumat. Jadi boleh. Ada orang musafir di subuh hari Jumat, dia berangkat, tetapi nanti di perjalanan dia yakin untuk melaksanakan sholat Jumat, maka yang seperti ini musafirnya boleh. 3. Musafir sebelum subuh di hari Jumat, jam 4 subuh dia jalan, atau tengah malam, atau jam 3 subuh malam Jumat nih dia jalan, maka besok hari di hari Jumat dia boleh melaksanakan sholat Jumat dan juga boleh meninggalkan sholat Jumat. Kalau seandainya dia meninggalkan sholat Jumat, tidak apa-apa, tidak berdosa, tetapi wajib untuk sholat zuhur. Kenapa? Karena berangkatnya sebelum subuh di hari Jumat. Udah dipaham kira-kira ya? 3. Orang yang berangkat di hari Jumat setelah subuh di hari Jumat dan dia yakin tidak bisa sholat Jumat, tetapi dia tidak bisa menghindar dalam musafir itu. Mau nggak mau dia pulang, mau nggak mau dia mesti pulang. Ya, maka dalam kondisi seperti ini dia boleh bermusafir di hari Jumat setelah subuh Jumat, dan dia boleh meninggalkan sholat Jumat kalau memang ada uzur syar'i di dalam perjalanan tadi. Contohnya apa? Contoh umpama mengemban tugas, seorang polisi, seorang tentara mengemban tugas negara dan sebagainya, keamanan dan sebagainya, ditugaskan berangkat di subuh Jumat. Mau nggak mau dia tinggalkan Jumat karena tugas dia. Dia tidak berdosa, tetapi wajib untuk sholat Jumat. Atau umpama orang yang musafir, seperti kami kemarin pulang dari umrah di malam Jumat, ya, di hari Kamis, sampainya kami malam Jumat di Jakarta. Kami tidak bisa langsung pulang ke Balikpapan karena pesawat malam sudah nggak ada. Di pagi hari kami langsung pulang dari Jakarta menuju ke Balikpapan. Tiketnya kita bisa handle, kita bisa pilih. Nah, waktu itu saya pilih pesawat Super Airjet jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Nah, sampai di Balikpapan saya sempat jadi khatib, jadi imam dan seterusnya. Walaupun begoyang masih kepala itu. Jadi waktu khatib itu begoyang mungkin. Karena kelamaan naik pesawat, kemudian juga sering naik lift kan ya, jadi begoyang atau masih begoyang. 2 hari 3 hari baru normal. Nah, seperti itu tuh. Atau umpama sudah beli tiket jam 5 subuh, ternyata di-delay. Berangkatnya jam 10 pagi, delay. Mau bagaimana lagi sudah ini? Masa kita batalin ya? Apakah berdosa? Nah, kenapa? Karena memang ini lepas daripada prediksi kita dalam pelaksanaan sholat Jumat itu. Mudah dipaham kira-kira ini? Tapi kalau seandainya pilihannya banyak, tapi kita sengaja kita pilih di hari Jumat, berangkat setelah subuh, dan kita memang ada niat tidak mau sholat Jumat di hari itu, maka hukumnya berdosa. Berdosa, walaupun dia sholat zuhur, tapi dia berdosa. Nah, lain halnya kalau sebelum subuh. Kalau sebelum subuh dia berangkat, besok mau sholat Jumat, atau memang dia tidak mau sholat Jumat, nggak berdosa, tetapi dia tetap wajib sholat zuhur. Mudah dipaham dulu di sini.
Begitu halnya juga sama seperti halnya orang yang puasa bulan Ramadan. Ini sama hukumnya nih ya. Karena Jumat itu wajib, puasa Ramadan juga wajib. Nah, kalau ada orang yang bermusafir di malam hari sebelum waktu subuh masuk, besok puasa nih, mau hari keberapa kapan, mau hari berapapun, yang penting di bulan Ramadan, dia berangkat sebelum subuh, malam hari jam 4 ke jam 3 atau jam berapa gitu. Malam hari dia musafir, besok pagi dia mampu atau tidak mampu puasa, boleh dia tidak puasa. Asalkan musafirnya musafir jauh. Ya, musafir jauh mau ke Jawa, ke Banjar dan sebagainya. Musafir jauh. Besok dia mampu atau tidak mampu puasa, besok dia boleh tidak puasa. Kenapa? Karena dia musafir dan dia berangkatnya sebelum subuh. Tapi kalau dia berangkatnya setelah salat subuh, apa hukumnya? Hukumnya boleh. Tetapi mau tidak mau dia wajib puasa di hari itu. Ini puasa Ramadan hari itu. Nggak boleh dia batalin. Nah, kecuali umpama di dalam musafirnya itu dia pusing, dia mual dan sebagainya, maka bagi dia boleh berbuka puasa. Berbuka puasanya itu bukan karena musafirnya, tapi masuk kategori udzur syar'i yang lain, yaitu karena sakit. Kalau sudah sakit ngapain ditahan? Maka boleh berbuka puasa. Tapi kalau dia musafir, dia masih tahan, nggak ada pusing, nggak ada sakit, nggak ada mual, oh wajib dia puasa itu. Sampai kapan? Sampai dia nanti masuk di waktu maghrib, baru dia boleh berbuka puasa. Mudah dipaham kira-kira? Ada pertanyaan? Aman ya? Baik, lanjut. Habis. Sekarang bab sholat hari raya. Wah, sholat hari raya masih lama lagi kita hari raya. Puasa aja belum lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit lagi? 11 menit. 11 menit lagi. Ada pertanyaan? Ya ada ya. Kita lanjut ya. Bab yang baru, salatul aidain. Salat dua hari raya, yakni Idul Fitri, Idul Adha. Silakan dibaca. Salat hari raya Idul Fitri dan salat Idul Adha. Nah, Salat Idul Adha itu lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Dikarenakan salat Idul Adha itu terjadi di bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah, dan di bulan itu dilaksanakan musim haji dan berkurban. Begitu juga dengan dalil Al-Quran di dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka laksanakan salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. baik. Sekarang kita masuk bab yang baru, adalah salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kata ulama, kalau disandingkan salat Idul Fitri dan Idul Adha, manakah yang lebih afdal? Nah, para ulama banyak mengatakan salat Idul Adha itu lebih afdal daripada Idul Kurban, daripada Idul Fitri. Bahkan Idul Adha ini puncak yang paling tinggi daripada pahala sholat sunnah apapun juga. Ya, jadi kalau kita urutannya sholat Idul Adha dulu nomor 1, kemudian yang kedua Idul Fitri, kemudian yang ketiga itu sholat witir, yang keempat sholat, itu banyak urutannya, mungkin nanti kita akan sampai ya atau belum ya, sholat sunat-sunat gitu. Nah, ada sholat sunat witir, kemudian nanti sholat qobliyah ba'diyah, ada sholat macam-macam ya, sampai nanti ujungnya itu nanti sholat sunat mutlak. Urutannya ada itu, saya lupa di mana itu. Urutan sholat sunat. Cuman puncak paling tinggi pahala sholat sunat itu adalah sholat Idul Adha. Sehingga di dalam mazhab Hanafi sholat Idul Adha termasuk Idul Fitri itu hukumnya fardhu ain. Hukumnya kewajiban perorangan. Kalau orang nggak sholat Idul Fitri atau Idul Adha berdosa dia. Nah, lain kita, mazhab kita Idul Adha dan Idul Fitri itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Apabila seseorang meninggalkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa ada udzur syar'i, hukumnya makruh.
Bahkan sebagian orang kita nih ya, salat Idul Adha dan Idul Fitri itu adalah salat yang wajib untuk dilaksanakan melebihi daripada salat 5 waktu. Melebihi daripada salat 5 waktu. Ya, buktinya banyak orang gak salat subuh. Ya, salat hari raya dilaksanakan, salat subuh kagak dia, salat subuh enggak katanya. Tapi salat hari raya dilaksanakan. Kalau dia tidak salat hari raya, itu kayaknya dosa besar itu. Berdosa besar, rasanya itu ya mengerjakan dosa besar begitu. Padahal kalau orang nggak salat hari raya, dalam mazhab kita ya aman-aman saja, artinya tidak berdosa. Ya paling-paling hukumnya makruh saja kalau tidak ada uzur syar'i meninggalkan tadi. Cuman ya tadi ada orang salat hari raya ini itu kewajibannya itu lebih tinggi daripada salat 5 waktu. Sehingga banyak orang yang salat Idul Adha tapi tidak salat subuh. Baik, kita kembali. Jadi Idul Adha ini para ulama banyak mengatakan dia lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Kenapa? Ada 5 hal yang menyebabkan Idul Adha itu lebih afdal daripada Idul Fitri. Di situ ada berapa kita tambahkan di sini. Yang pertama adalah karena Idul Adha itu terjadi di bulan yang mulia, Ashharul Hurum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan. Dari pertama kali Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Muharram, pertama Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, kebetulan Idul Adha itu jatuhnya di Dzulhijjah. Sedangkan Idul Fitri bukan masuk di bulan 4 yang mulia. Dia masuk di bulan Syawal. Jadi ya biasa-biasa saja lah ibarat katakan ya. Yang pertama. Yang kedua, salat Idul Adha itu dilaksanakan di bulan haji. Di bulan Dzulhijjah itu masih orang berhaji. Ya, sedangkan Idul Fitri tidak. Yang ketiga, Idul Adha itu, salat Idul Adha disebutkan dalilnya dalam Al-Qur'an. Fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Tuhanmu lalu berkurbanlah. Nah, di sini para ahli tafsir mengatakan fasalli dan salatlah itu maksudnya adalah salat Idul Adha. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib salat Idul Adha itu. Wanhar dan berkurbanlah. Dan dalil Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa orang yang berkurban itu wajib menyembelih hewan kurbannya setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Kalau dia nggak salat Idul Adha, sekurang-kurangnya sapi kurban itu dipotong setelah isyraq, setelah timbul matahari, anggaplah jam 7 di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, siapa yang mau melaksanakan kurban tadi, memotong hewan kurban di waktu yang kita sebutkan tadi, maka itu disebut binatang kurban. Tapi kalau seandainya ada orang menyembelih sebelum timbul matahari, ya, sebelum pelaksanaan salat Idul Adha dia sudah potong sapi duluan, apalagi sebelum subuh dipotong duluan, itu mah bukan kurban. Itu potong sapi biasa. Ini ada ya, saya tidak sebutkan masjidnya. Tapi kalau saya sebutkan, saya rasa semuanya pasti tahu masjid itu. Ini dulu masjid ini ramai orang berkurban, bisa sampai 50 ekor sapi, banyak lah, mungkin sampai ratusan. Nah, panitia kurban ini mungkin bungul-bungul juga kada paham agama. Panitia pengurus masjid juga begitu, hau-hau juga. Jadi saking banyaknya sapi itu, jadi ada pengurus panitia kurban ini katanya kita mau motong dahulu sebelum subuh. Jadi sapi itu dipotong sebelum subuh. Sebelum subuh dipotongnya. Ya Allah, lapor itu orang ke saya. Anu guru, sapinya dipotong sebelum subuh, gimana tuh? Tanggung jawab itu. Itu bukan kurban namanya. Itu jadi sapi biasa. Nah, jadi sapi biasa. Itu saking kada pahamnya agama tuh nah. Jadi sok-sokan aja hendak mau jadi panitia tapi nggak ngerti agama. Kacau jadinya.
Nah itu ya. Tiga keempat tadi. Dalilnya disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, takbirannya itu selama 5 hari. Takbiran Idul Adha itu 5 hari. Dari tanggal 9 sudah takbiran tuh. Tapi namanya takbir muqayyad. Setelah salat subuh takbiran, setelah salat zuhur takbiran, setelah salat asar takbiran. Nah masuk maghrib baru takbir mursal, terus menerus takbirannya sampai subuh, sampai pelaksana salat id. 9, 10, 11, 12, 13 takbirnya nih, takbiran maksudnya. Tapi kalau Idul Fitri takbirannya cuma di malam hari raya aja, habis itu selesai sudah. Habis itu selesai. Nah kemudian yang kelima yang menunjukkan salat Idul Adha itu lebih afdal daripada salat Idul Fitri, karena di hari raya Idul Adha itu disandingkan dengan ibadah kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Ada ibadah kurban. Kalau Idul Fitri nggak ada. Setelah selesai salat Id, nggak ada ibadah kurban. Yang ada makan ketupat aja sudah. Nah jadi di mana ini? Ya bertepatan di musim haji, di bertepatan di bulan yang 4 yang mulia. Kemudian apa tadi? Dalilnya dalam Al-Quran. Takbirannya 5 hari. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang kelima ada apa tadi? Ada ibadah kurban. Makanya terus terang di Timur Tengah itu hari raya Idul Adha itu lebih meriah daripada Idul Fitri. Hari raya Idul Adha itu lebih mulia, lebih meriah gitu daripada Idul Fitri di sana. Lain kita, kalau kita Idul Fitri lebih meriah daripada Idul Adha. Baik, ala kulli hal seperti itu dulu ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.